Halo guys, hari ini kita mau diskusi nih. Diskusi apa? Diskusi tentang penerapan Pancasila di berbagai bidang. Oke, sebelumnya kita harus perkenalan nih. Nama aku Jonathan Fatir. Nama aku Putri Dava Rafida dan kita dari kelas A. Halo guys, aku Zaini Batullah. Aku Zahwa Naura. Aku Ayu Dewi Pramesti Bisri Adal Faruk. Dan kita mau bahas bidang Politik. Hai, aku Deina. Aku Sebastian. Aku Hinkin. Kami dari bidang ekonomi. Halo guys, perkenalkan aku Syawal. Aku Amita. Kita dari bidang sosial budaya. Hai, saya Meli. Saya Sherly. Saya Raffi. Kami dari bidang pertahanan dan keamanan. Hai guys, kita bakal ngebahas tentang Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya. dan HAM kan. Oke, sekarang di depan kita udah ada 3 orang teman kita nih guys. Boleh perkenalan nggak namanya siapa aja? Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Pramesti Bisri Adal Faruk. Nama saya Zayan Hibatullah. Nama saya Zahwa Naura Sunardi. Oke, pertama-tama kita bakal ngomongin tentang penerapan Pancasila di bidang politik nih. Aku mau nanya dong, pasal berapa aja yang melandasi implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik? Implementasi Pancasila dalam bidang politik tertuang pada pasal 26, 27 ayat 1, dan 28 ayat 2. Pasal tersebut merupakan pokok-pokok pikiran, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari Pancasila, sila keempat dan kedua. Oke, terus Oke. apa aja sih bentuk implementasi Pancasila dalam bidang politik? Oke, untuk implementasi dalam bidang politik ini ada beberapa macam ya. Di antaranya pertama itu dengan dibentuknya lembaga kenegaraan. Dengan adanya lembaga kenegaraan seperti MPR, DPR yang berjalan sebagai perwakilan rakyat. Nah, ini sejalan dengan sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, terus ada juga dalam bidang HAM dan demokrasi. Di sini mendasari daripada kebebasan masyarakat Indonesia dalam berpendapat dan partisipasi dalam politik. Ini sejalan dengan sila kedua dan sila kelima yang bunyinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, sekarang aku mau nanya nih ke mbaknya. Menurut mbaknya, apa sih yang bisa dilakuin meningkatkan implementasi Pancasila dalam bidang politik? Ya, untuk meningkatkan implementasi Pancasila di bidang politik dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas kependidikan dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila. Terus kepemimpinannya, habis itu serta partisipasi antara pihak pemerintah dan masyarakat terhadap bidang politik itu sendiri. Wah, baik, bagus ya. Ternyata bagus banget nih. Di bidang politik juga kita harus apa? Harus mementingkan Pancasila nih ya. Oke. Oke guys, terima kasih ya buat Fafa, Zayan, dan juga Zahwa udah menjawab pertanyaan kita nih tentang Pancasila di bidang politik. Oke, kita bakal lanjut ke bidang selanjutnya. Selanjutnya. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang penerapan Pancasila di bidang ekonomi nih. Boleh tahu nggak namanya siapa aja? Perkenalkan, nama saya Sebastian Putra, biasa dipanggil Bastian. Nama saya Deina Istiatmojo, biasa dipanggil Deina. Nama saya Kinkin Kita. Oke, menurut kamu nih, sistem ekonomi di Indonesia tuh udah sesuai belum sih dengan Pancasila? Sebenarnya sih sistem ekonomi Pancasila itu sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. Dan itu dilakukannya sesuai dengan sistem Pancasila. Dan seharusnya sih sudah sesuai karena banyak banget contoh dan perannya dari sistem ekonomi dalam Pancasila ini. Oh, jadi emang udah ada ya. Ternyata dan bahkan udah terlaksana. Nah. Keren banget sih. Benar. Terus pertanyaan lagi nih buat Kinkin. Kamu bisa kasih contoh gak penerapan Pancasila di bidang ekonomi tuh kayak gimana? Kalau penerapan Pancasila di bidang ekonomi, penerapan dalam sila ke-1 adalah dalam sistem pengelolaan keuangan yang baik. Jadi kalau misalkan tidak baik itu dapat menyebabkan penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertolak belakang dengan nilai agama
ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan yang sila kedua adalah pemberian upah kepada pegawai yang sesuai dengan tingkat performa dan yang tanggung jawab dan sesuai dengan tingkat resiko yang diberikan kepada pekerjaannya. Dan penerapan dalam sila ketiga adalah memberikan dan memproduksi barang yang baik dan tidak menyalahi nilai dan norma masyarakat dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Dalam penerapan sila keempat, yaitu dengan cara adanya kebersamaan dan pemusyawaratan dalam menyelesaikan semua masalah yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, penerapan sila kelima, yaitu adanya pemerataan pembagian hasil dalam sebuah perusahaan. Oh, jadi sila kelima kan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Ya. jadi harus meratakan ya. Ya. Oke, Bang. baik. Oke, terakhir nih. Kenapa sih sistem ekonomi di Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila? Karena dengan sistem ekonomi Pancasila, semua elemen masyarakat itu saling terhubung melalui panduan perekonomian nasional yang terintegrasi dan holistik, sehingga keadilan sosial yang dirasakan nyata oleh seluruh masyarakat. Oke. Nah, iya guys. Oke, guys. Penerapan Pancasila di bidang ekonomi. Oke, kita next ke bidang selanjutnya. Makasih ya. Terima kasih ya. Oh, sebelumnya Buat- terima kasih ya buat Sebastian, buat Kinkin, dan buat Daina. Terima kasih. Sama-sama. Oke guys, sekarang kita ke bidang yang ketiga, yaitu bidang sosial budaya. Sekarang nih kita ada 2 orang teman kita. Perkenalkan dulu, Mas, namanya siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Syawal Zaki Iksan, biasa dipanggil Syawal. Mbak? Perkenalkan, nama saya Amita Muharramalinasari, biasa dipanggil Amita. Oke, pertanyaan pertama buat Masnya. Kenapa sih Pancasila itu harus diterapkan di bidang sosial budaya? Emang sepenting itu ya? Kalau menurut saya, Pancasila itu sangat amat penting untuk diterapkan pada Pancasila. Karena pada prinsipnya Pancasila itu bersifat humanistik. Humanistik di sini bahwa nilai-nilai Pancasila ini berdasarkan pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan juga beradab. Itu. Oke deh, siap. Wah, ternyata emang Pancasila punya peran yang penting banget ya guys. Oke, sekarang menurut kamu nih, apa sih peran fungsi Pancasila sebagai sistem etika dalam pengembangan nilai-nilai sosial budaya yang beradab? Sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, pengembangan sosial budaya harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki oleh kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepas dari fungsi Pancasila sebagai sistem etika yang nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oke, jadi itu ya guys, peran fungsi Pancasila sebagai sistem etika dalam pengembangan nilai-nilai sosial budaya yang beradab. Oke, makasih buat Syawal sama Amita. Makasih. Oke, kita bakal next ke bidang selanjutnya. Sekarang kita udah ada di bidang terakhir nih guys, yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Oke, sebelumnya alangkah baiknya perkenalan dulu nih. Boleh kenalan dulu? Oke, nama saya Meli Oktaviani Tresia Sihombing. Nama saya Serli Nabila, biasa dipanggil Serli. Nama saya Raffi Adis Pradana Widodo, bisa dipanggil Raffi. Oke, pertanyaan pertama. Menurut kamu nih, apa sih alasan diperlukannya peraturan perundang-undangan pada suatu negara? Untuk menegakkan hak-hak warga negara, mengatur ketertiban warga, melindungi hak-hak warga, dan menyelesaikan masalah atau sengketa secara adil sehingga terciptanya kehidupan bernegara yang tertata dan teratur oleh hukum demi kepastian, manfaat, dan keadilan di dalam kehidupan bernegara. Oke. Terus apa aja sih pasal-pasal terkait implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan ini? Baik, pasal-pasal ada 2 pasal. Yang pertama pasal 27 ayat 3 yang bunyi setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Yang kedua pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik. Oke, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 ya guys. Diingat ya guys. Ingat ya. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana perwujudan ketahanan nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan? Baik, jadi perwujudan ketahanan nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan kita bisa melakukannya dengan mengembangkan pemeliharaan stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis. Yang kedua itu
dengan cara melakukan pembangunan negara yang merata dan tidak hanya berpusat pembangunan infrastruktur pada satu daerah saja, sehingga kita bisa meminimalisir adanya daerah yang tertinggal. Yang terakhir, kita bisa mempertahankan kedaulatan negara dengan cara mengajak warga negara untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara, seperti membayar pajak dan distribusi yang nantinya akan digunakan untuk dalam biaya pembangunan negara. Oke. Wah, ada banyak banget ya. Banyak banget dong pastinya, masa enggak? Berarti Pancasila emang sepenting itu, guys. Oke, ini kita udah selesai untuk bidang pertahanan keamanan. Nah, guys, itu dia penerapan Pancasila di berbagai bidang, yaitu ada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dari banyaknya bidang itu udah jelas ya kalau Pancasila itu yang penting banget ya nggak? Iya, emang penting banget sih. Emang apa ya, orang kita sebagai mahasiswa juga kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak sekarang agar kelak kita menjadi generasi penerus bangsa. Kita akan menjadi generasi yang selalu mengedepankan Pancasila. Gak seperti sekarang nih. Emang sekarang kan banyak nih katanya pada menerapkan Pancasila, tapi kebanyakan apa? Realitanya enggak. Enggak sesuai kan? Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa kita harus menerapkan Pancasila. Betul banget. Betul banget kan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih, guys. Terima kasih.